Ya, kembali bersama kami dan kita masih membahas mengenai problematika angkot di Tanah Abang, dan saya minta kesempatan dari Pak Angga Wirani. Kalau memang tadi beberapa waktu lalu sempat wawancara gubernur mengenai status kerja, dikatakan memang Tanah Abang bukan menjadi prioritas sebenarnya, tapi masih situasi dan kondisi akhirnya ini yang menjadi dilakukan dan kemudian menimbulkan polemik nih. Tapi benarkah tidak pakai apa tadi cawe-cawe atau diskusi dengan DPRD ini sebenarnya? Ya, saya rasa mungkin persoalan Tanah Abang ini sebenarnya sekarang sebagai momentum ya untuk melakukan pembenahan ya. Dan saya rasa Mas Anies dan Bang Sandi mendengar masukan dari semua pihak dan juga dilakukan evaluasi ya. Tadi juga ada orang demonstrasi, kita terima. Nah, itu bagian dari sarana bagaimana mengagregasi kebijakan publik yang dibuat. Nah, mungkin ya langkah-langkah yang dilakukannya tentu seperti itu. Nah, tentunya menyelesaikan persoalan Tanah Abang ini memang harus dilakukan suatu inovasi dan memang out of the box ya. Karena kalau dibilang ya persoalan Tanah Abang ini persoalan yang ya sudah ya menahun lah, sudah klasik. Artinya karena di situ ibaratnya itu pertemuan ya, ada orang yang memang mau ke pasar, di sisi lain juga memang itu ada pertemuan transportasi. Stasiun juga. Stasiun kurang lebih sekitar hampir 150.000 orang yang ya berhari yang berotasi di situ. Artinya memang ini harus ada sebuah rekayasa menurut saya, dan pemenahannya nggak bisa parsial. Karena kita dengar juga misalnya dari KAI akan melakukan juga perubahan mengenai tata kelola stasiun dan juga akan membuat suatu TOD dan membangun juga hunian vertikal. Di samping itu juga Pasar Jaya dan Sarana Jaya sebagai BUMD juga akan melakukan sebuah perubahan-perubahan pengelolaan di situ. Jadi saya rasa tadi abang dari DPRD juga punya peranan penting karena bukan saja terkait juga mengenai traffic lalu lintas, tapi bagaimana Tanah Abang ini sebenarnya kan sebuah simbol, Mbak ya, simbol daripada masyarakat kota DKI. Nah, kita ingin sebenarnya Tanah Abang ini seperti Orchard Road gitu loh di Singapura. Nah, ini saya rasa ini sebuah momentum perubahan sama-sama, artinya ini suatu terobosan lah menurut saya yang dilakukan Mas Anies dan Bang Sandi, walaupun memang tidak sempurna. Karena kalau mau menyenangkan semua orang juga kan tidak bisa ya. Artinya ini pelan-pelan dan memang juga evaluasinya kita lakukan secara terus-menerus. Dan kalau kita bicara persoalan transportasi di DKI ini kan memang arahnya bagaimana kita mendorong mass transportation ke depan. Makanya ada MRT, ada LRT, ada pengaturan-pengaturan, mungkin ke depannya ada IRP juga. Saya juga nggak tahu dari DPRD juga ke depan bagaimana mengenai pembatasan penggunaan kendaraan bermotor. Nah, itu harus sinkron gitu. Di sisi lain juga kita lihat ya, kita kacamata umum kemacetan di DKI Jakarta ini kok makin parah. Ya karena memang ada banyak sekali pembangunan infrastruktur yang ternyata ketika kita lihat ya dari pemberitaan juga ini ternyata tanpa andalalin misalnya. Ada beberapa Bang ya, tanpa andalalin itu main diskresi pada waktu pemerintahan misalnya Pak Jokowi dan Pak Basuki. Nah, ini di sisi lain juga ingin mempercepat proses pembangunan, tapi di sisi lain juga ada pihak-pihak dirugikan. Tapi inilah fungsi dari government ini, mendahulukan mana yang mau didahulukan untuk kepentingan publik. Jadi saya rasa Mas Anies dan Bang Sandi tetap memperhatikan semua masukan daripada masyarakat, lalu kita elaborasi untuk melakukan solusi bersama. Tapi yakinlah bahwa dengan tuntutan masyarakat, maksudnya kan memang katanya juga ingin terhadap orang kecil gitu, para PKL gitu. Tapi kemudian ada protes juga dari yang dikatakan orang kecil adalah para supir angkot ini yang protes dengan adanya rekayasa di Tanah Abang. Artinya kan dengan situasi seperti ini, momen ini kan makin terbuka. Misalnya tadi dari Organda juga menyatakan banyak misalnya supir-supir angkot ini yang bukan KTP DKI. Nah, ini kan tentunya harus dikelola dengan baik juga gitu kan. Karena kan keinginan kita ada suatu sinergi dalam OKO Trip itu. Bagaimana bisa connect. Dan juga ke depan juga bisa saja ada inovasi-inovasi yang dilakukan, misalnya supir angkot ini bisa juga digaji sistemnya. Jadi tidak ngetem nyari penumpang, tapi dia tetap keliling terus tanpa menunggu. Ini kan juga bisa dilakukan. Seperti sistem Transjakarta. Ya, bisa seperti itu kan. Ini kan harus ada inovasi out of the box gitu. Ini era disruption, ada teknologi informasi yang bisa dilakukan, dan memang ya kalau bicara regulasi tidak bisa menyenangkan semua pihak. Kita misalnya contoh kemarin
ribuan, maka ribuan ini kan driver online misalnya. Apa ini kan kita cari solusi sama-sama, karena tapi ini faktanya ada perkembangan teknologi informasi yang juga harus dilakukan dan menjadikan ini sebuah rekayasa yang pas gitu Mbak. Jadi saya rasa ini ya ajang kita diskusi di Jack TV ini bagian dari memberikan masukan kepada pemerintahan, dan saya rasa juga DPRD punya peranan yang penting juga di samping lembaga swadaya masyarakat dan lainnya. Oke, baik. Ke Pak Sitorus mungkin mau menanggapi juga nih. Artinya kalau lihat bagaimana apakah supir angkot ini memang tetap tujuannya adalah tadi ingin membuka jalan jati baru saja gitu, atau tapi misalnya ada solusi-solusi lain kalau misalnya jalan tengah gitu antara pemerintah dengan para pemilik gitu kendaraan. Saya pikir begini Mbak. Kalau pengemudi itu kan dia pemikirannya pendek kan gitu. Penting hari ini dia cukup income gitu kan. Itu kan. Nah, tapi kalau kita berpikir kan ada planning untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kita harus pikirkan kan gitu. Jangka pendeknya, udah diambil keputusan tadi bahwa itu tetap ditutup, Transjakarta ditarik. Itu jangka pendeknya. Kalau jangka menengahnya mungkin ini akan ada rerouting, ya kan? Kalau itu tetap ditutup, kita adakan rerouting. Reroutingnya dari mana ke mana nih? Itu kan kita kaji. Pokoknya itu diperpanjang, misalkan diperpanjang ininya dia kan, rutenya dia yang tadinya dia hanya menempuh 10 kilo, bikin aja misalkan 13 kilo atau 15 kilo. Misalkan gitu rerouting, ada reroutingnya. Itu yang jangka menengahnya barangkali. Yang jangka panjangnya mungkin ini harus direvitalisasi. Artinya bus-bus kecil ini ya dinaikkan jadi bus sedang misalkan, atau bus besar supaya tadi bisa melayani kelas jalan yang mana gitu kan. Itu sebenarnya di pola transportasi makronya DKI kan sudah ada sebenarnya, tetapi kan nggak bisa seperti membalikkan tangan kita untuk ini semuanya kan gitu. Ada planningnya yang baik. Tapi itu yang saya bilang tadi itu seperti yang dibilang sama Pak Darmantias tadi, memang planningnya yang dari awal tidak gitu sempurna, dadakan ya, memang kita akuin itu ya. Jadi akhirnya mereka ini keburu ribut karena memang tadi itu kan pikirannya kan sehari untuk hari ini kan. Itu yang saya lihat di sini. Jadi harusnya itu yang kita tempuh, ada jangka pendeknya, jangka menengahnya, jangka panjang. Mana yang kita pilih dulu? Gitu. Kira-kira gitu. Pak Dharma. Ya, jadi gini sebetulnya saya setuju dengan Pak Jonggir bahwa memang di situ itu harus ada rerouting, dan reroutingnya itu menyangkut soal arah dan pergerakannya itu. Katakanlah misalnya kemarin itu explore Transjakarta Explore itu hanya mengelilingi gedung saja ya, mengelilingi komplek Tanah Abang. Sebaiknya itu mungkin harus dipikirkan sampai ke HI gitu, sehingga melayani. Pakai protes lagi nanti para supir. Benda, jadi memanfaatkan angkot-angkot itu dia diremajakan menjadi bis sedang gitu, termasuk juga yang ke kota, yang Tanah Abang kota, Tanah Abang Roxy, itu dibenahi gitu, lalu dikaitkan dihubungkan dengan OKO trip-nya gitu. Jadi kalau yang jurusan ke Roxy misalnya mungkin tidak pas karena jalannya sempit, tidak pas kalau diubah jadi bis sedang, mungkin tetap bis kecil, tetapi kondisinya harus dibenahi, misalnya harus ber-AC, lalu ya karena itu nanti jadi satu dengan OKO Trip, ya harus ada tempat tappingnya gitu. Nah ini yang harus dilakukan. Makanya menurut saya memang selain perlu konsep yang komprehensif, juga ada rencana untuk rerouting itu. Nah itu yang saya kira bisa dilakukan secepatnya oleh Dinas Perhubungan. Tetapi menurut saya Tanah Abang itu yang berkali-kali sudah saya usulkan sebetulnya, mumpung ini ada anggota DPR gitu, bidang pembangunan. Sebetulnya fungsi perdagangan Tanah Abang itu sebagian bisa dipindah ke Terminal Pulau Gebang. Kenapa? Kenapa Pak? Karena lahan di Terminal Pulau Gebang itu cukup luas, tapi tidak layak untuk terminal, termasuk terminal akap. Kenapa? Karena pergerakan menuju ke
terminal itu sudah susah gitu loh. Katakanlah penumpang dari Ciputat, penumpang dari Lebak Bulus, penumpang dari selatan mau ke Pulau Gebang itu udah butuh waktu dan ongkos tersendiri. Nah, belum lagi image-nya, konotasinya kalau Pulau Gebang. Nah, makanya sementara itu sudah dibangun tenan-tenan atau tempat-tempat ruko-ruko ya, yang sampai sekarang belum dioptimalkan komersialisasinya. Lah, lebih baik itu sebagian dipindahkan ke sana. Kebetulan itu dekat dengan stasiun KRL Cakung. Lalu nanti bisa dilayani oleh Transjakarta juga gitu, sehingga saudara-saudara yang dari daerah mau ke situ itu tidak terlalu kesulitan karena sudah ada stasiun kereta, ada Transjakartanya gitu. Kalau itu bisa dibenahi, saya kira itu bisa mengurangi kepadatan di Jakarta, di Tanah Abang. Lalu kaki limanya itu kan ada tanah yang entah milik warga, entah apa gitu ya. Itu mending DKI kan punya uang banyak. Ada dua kemungkinan, dibeli atau disewa. Oke, baik Pak. Dan Menkes, tahan dulu nanti juga ditanggapi oleh Pak Nainggolan. Kita kembali usai pariwara berikut, tetaplah bersama kami.